Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Senang hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam sapaan pastoral. Semoga jemaat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita mau meletakkan tentunya pengharapan kita di hari ini hanya kepada Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang selalu memenuhi kebutuhan kami. Hal-hal kecil yang tanpa kami sadari terus Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, pagi ini kami ingin diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Bawalah hati kami ya Tuhan untuk mengingat betapa baiknya Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kesabaran yang menantikan setiap kami ya Tuhan untuk datang di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah senantiasa jemaat Tuhan beroleh sukacita, beroleh kekuatan yang baru, semangat yang baru, ketika mereka boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini saya memberikan tema persekutuan orang kudus atau koinonia. Nah, saya akan membacakan kitab dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga yang berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saya ulangi sekali lagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, jemaat yang terkasih, di hari Senin tanggal 14 September yang lalu, teman-teman pengurus satu kampus kami, satu angkatan kami itu mengadakan Zoom meeting. Nah, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman saya dulu di kampus, di mana selama 4 tahun kami sudah menjalani hidup bersama di dalam asrama. Bahkan juga ada teman-teman dari angkatan yang lain itu juga menjadi satu persekutuan di mana kami masing-masing saling membentuk, saling dikuatkan, saling diteguhkan di dalam proses pembentukan kami sebagai seorang hamba Tuhan. Saya jadi mengingat kembali bagaimana mereka adalah orang-orang yang senantiasa boleh membangun, menguatkan iman saya. Dan saya mengingat mereka adalah keluarga saya di dalam Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, ketika pagi ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami juga hal yang membuat dia mengucap syukur di hadapan Tuhan ketika dia boleh mengingat akan saudara-saudaranya, akan keluarganya di dalam Tuhan. Dia mengingat bagaimana jemaat Filipi telah menolongnya, telah membantunya dalam pelayanannya. Di sini kita melihat Paulus sebagai seorang hamba. Dia menyatakan dirinya hamba sebagai budak. Dia mengatakan sebagai hamba yang sudah dipilih oleh Kristus, dia mau mengucap syukur karena mengenal jemaat Filipi yang dianggapnya adalah keluarga di dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang kudus yang senantiasa boleh menopang Paulus di dalam pelayanan Rasul Paulus. Yang pertama, di sini Paulus mengucap syukur kepada jemaat Filipi di dalam doanya. Paulus bersyukur karena jemaat Filipi adalah jemaat yang turut serta ambil bagian sebagai orang-orang kudus, persekutuan orang kudus, untuk mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Nah, pekabaran Injil itu merupakan satu aktivitas yang dilakukan oleh Paulus. Dan Paulus mengucap syukur dia boleh bertemu dengan teman-teman seiman yang boleh mendukung pekabaran Injil yang dilakukannya. Dia tahu bersama dengan jemaat Filipi, dia bisa sharing, dia bisa melakukan fellowship. Nah, fellowship atau sharing di sini lebih daripada pertemuan-pertemuan biasa. Tetapi persekutuan orang kudus yang telah dilakukan Paulus bersama dengan jemaat Filipi lebih daripada itu. Karena apa? Karena jemaat Filipi saling menguatkan, saling meneguhkan, terkhusus untuk pelayanan Paulus. Kita mengetahui bagaimana jemaat Filipi yang sekalipun mereka tidak kaya, tetapi mereka adalah jemaat yang kaya dalam memberi.
Bahkan Paulus begitu banyak dibantu oleh jemaat Filipi. Mereka memberikan bantuan untuk pelayanan Paulus di kota Tesalonika, begitu juga dengan berbagai kota di tempat lain yang dilayani oleh Paulus. Nah, untuk itulah Paulus mengingat akan kebaikan jemaat Filipi ini dan dia mengucap syukur. Karena ketika dia bersekutu dengan teman-teman seiman di jemaat Filipi ini, dia tahu bahwasanya teman seiman itu adalah teman yang bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, tapi teman di mana bisa saling menopang, saling membangun. Apa yang dibutuhkan oleh salah satu jemaat itu akan dipenuhi oleh jemaat lain yang lebih baik keadaannya. Nah, untuk itulah Paulus mengucap syukur di hadapan Tuhan di dalam doanya. Nah, kemudian yang kedua, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Paulus tahu bahwa pekerjaan baik yang telah dimulainya di kota Filipi itu akan berakhir dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Paulus yakin bahwasanya Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan iman di dalam jemaat Filipi. Nah, tentunya dalam pelayanan pekabaran Injil di Filipi itu membutuhkan teman-teman seiman yang sudah percaya untuk mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Nah, iman yang sudah ditransformasi inilah yang akan menjadi kesaksian bagi jemaat sekitar. Itulah iman yang sudah ditransformasi, iman yang sudah diubahkan menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi di awal ini kalau kita melihat bahwasanya seorang Paulus, seorang rasul yang sangat terkenal dengan pelayanan penginjilannya di kota-kota, di berbagai kota pada masa itu, sekitar Asia Kecil, Paulus juga membutuhkan topangan dari persekutuan orang-orang seiman, persekutuan orang-orang kudus. Nah, untuk itu, mari jemaat yang terkasih, sebagai apapun kita di dalam gereja Kristen Kalam Kudus, apakah sebagai jemaat biasa, apakah kita sebagai majelis pengurus, apakah kita sebagai aktivis, mari kita saling menguatkan, saling meneguhkan iman. Mari kita saling menopang di dalam doa. Persekutuan kita bukanlah persekutuan biasa-biasa saja, tapi mari jadikan persekutuan orang kudus ini, koinonia ini, menjadi satu persekutuan di mana kita saling memperlengkapi. Ada kekurangan dari si A, si B akan menutupi. Ada kelemahan dari si B, si A akan menutupi. Itulah yang namanya persekutuan orang-orang kudus. Jangan sampai ada orang lain justru mengatakan bahwasanya di gereja adalah tempat orang-orang yang munafik. Karena banyak orang yang memiliki akar kepahitan di dalam gereja. Untuk itu mari kita berkesaksian bahwasanya kita adalah persekutuan orang-orang kudus yang senantiasa berupaya dengan keras mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia, mengerjakan kekudusan hidup, mengerjakan kasih, mengerjakan pertolongan untuk kita boleh memperlengkapi, untuk kita semakin hari semakin memancarkan kasih Kristus. Bersyukurlah komunitas apapun yang ada di dalam hidup kita saat ini, apakah itu di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha kita, bahkan organisasi apapun yang kita ikuti. Buatlah itu menjadi satu persekutuan orang-orang kudus, di mana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Buatlah orang lain terus mengingat kita dan mengucap syukur, karena mereka sudah mengenal kita. Seperti Paulus yang mengucap syukur sudah mengenal jemaat Filipi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pagi ini kami diingatkan supaya kami Tuhan boleh mengikuti jejak Rasul Paulus ya Tuhan yang senantiasa boleh mengucap syukur untuk jemaat Filipi. Kami juga saat ini ketika menempatkan diri kami sebagai jemaat Filipi, kami ingin ya Tuhan terus dibentuk, diproses oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus yang senantiasa memancarkan kasih Kristus. Bukan hanya sekedar fellowship biasa, bukan hanya sekedar sharing biasa, tetapi kami menjadi orang-orang yang saling melengkapi, saling menopang, saling membantu, saling mendukung ya Tuhan. Biarlah senantiasa ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami saat ini Tuhan, supaya kami berkomitmen lebih lagi ya Tuhan
untuk menjadi orang-orang kudus yang senantiasa Tuhan boleh saling menguatkan, saling meneguhkan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang topang mereka dalam segala pergumulan dan pengharapan mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab segala pengharapan kami semuanya ya Tuhan, seturut kehendak dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.